Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berkat qudrat dan iradatnya, berkat hidayah dan taufiknya, kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita semua bisa merasakan indahnya hidup di dunia. Kehidupan yang indah merupakan suatu alasan bagi kita untuk tetap bersyukur dan beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam akni habibi wa habibana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin allazi rahimakumullah, cobaan di dalam kehidupan merupakan suatu pengetesan bagi keimanan kita. Iman yang kuat akan insya Allah akan meraih kebahagiaan dalam kehidupan yang nyata. Kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi pemikiran kita yang selalu menjadikan cobaan itu sebagai kelemahan bagi kita, sehingga iman yang kita miliki semakin lemah karena cobaan. Lantas, bagaimana agar bisa menjadikan kelemahan itu bisa menjadikan kekuatan dan kelebihan agar kita bisa meraih segala tujuan? Maka dari itu, izinkan saya, Peti Nuraini Fauziah dari kelas PAI 3C untuk sedikit menyampaikan materi yang berjudul Kelemahan Menjadi Senjata Kekuatan. Hadirin allazi rahimakumullah, pada hakikatnya dunia adalah tempat kita bertarung antara menang dan kalah, antara bahagia dan menderita, susah dan senang. Apakah yang akan kita dapatkan? Tentu kita sangat berharap kita bisa mendapatkan sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan, dan sebuah kesenangan. Itu juga bisa kita dapatkan apabila kita mampu mengalahkan musuh kita yang nyata di dunia ini, yaitu syaitan laknatullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surah Fatir ayat 6. Hadirin allazi rahimakumullah, dalam konteks ayat tersebut sudah jelas bahwa musuh kita adalah syaitan laknatullah, yang dimana syaitan selalu mencari titik kelemahan bagi kita agar kita bisa menjadi pengikutnya yang jauh dari kata bahagia. Sedangkan kita tahu bahwa cobaan dan ujian datang pada kita merupakan suatu titik kelemahan manusia. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan
pada diri kita. Nah, maka saat itu juga setan mempunyai cara, setan datang kepada kita untuk menggoda kita, yaitu dengan berbagai cara. Bagaimana caranya agar kita menjadi kaya? Nah, cara setan membuat kita kaya justru akan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jelek. Namun, jika hal tersebut bisa kita hadapi, bisa kita sikapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti sabarlah yang akan menjadi tameng dari segala godaan syaitan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadwati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Al-ayat Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan di petang hari ini dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Hadirin allazi rahimakumullah. Maksud dari ayat tersebut adalah kalian duduklah bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakbir seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu mereka yang miskin ataupun yang kaya, karena jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang lemah. Namun dengan kelemahannya itu mereka tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin allazi rahimakumullah. Sabar menurut sebagian arifin mempunyai 3 tingkatan, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad Shahifah 13 dalam Maqsudah Maqalah 25. Qala ba'dul arifin asabru salasu maqamatin tarku syakwi wa hiya darajatit tabi'in wa ridha bil maqduri wa hiya darajatiz zahidin wal mahabbati lil ibtila'i wa hiya darajatiz shadiqin. Yang artinya, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, meninggalkan keluh kesah. Ini adalah tingkatan sabar derajatnya para tabi'in. Yang kedua, ridho terhadap ketetapan Allah. Ini adalah tingkatan sabar derajatnya orang-orang yang zuhud, yaitu orang-orang yang tidak cinta dunia. Dan yang ketiga, yaitu cinta dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan tingkatan sabar derajatnya orang-orang yang benar, orang-orang yang sidik. Hadirin allazi rahimakumullah. Di antara 3 tingkatan tersebut, kesabaran yang kita punya itu termasuk pada tingkatan yang manakah? Karena sabar yang pertama itu tingkatannya orang-orang tabi'in. Sabar yang kedua itu tingkatannya orang-orang zuhud. Nah, di antara 2 tingkatan tersebut, kita tentunya tidak akan termasuk ke dalam tingkatan itu. Pastinya insya Allah kita termasuk pada tingkatan yang ketiga. Itu juga apabila kita mampu mencintai ujian dan cobaan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin allazi rahimakumullah. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah kelemahan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki akan menjadi senjata kekuatan besar untuk menghadapi rumitnya dan sulitnya perjalanan di dunia ini menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Karena dengan cara bersabarlah kita akan termasuk pada derajatnya orang-orang yang benar, orang-orang yang sidik. Hadirin
majazi rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab